Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program aplikasi untuk memenuhi tugas PTIK. Dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Devina Aulia Dilani. Yang kedua ada saya sendiri, Gusti Anjas Priambodo. Dan yang ketiga ada Slamet Kusnadi. Jadi yang pertama ada word processing atau pengolah kata. Pengolah kata adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Ini memungkinkan pengguna menulis dan memodifikasi teks, menampilkannya di layar, menyimpannya secara elektronik, dan mencetaknya. Berikut contoh aplikasi pengolah data. Yang pertama, Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah kata dengan meliputi membuat, menyunting, hingga membuat suatu format dokumen. Yang kedua, Microsoft Excel adalah aplikasi atau perangkat lunak pengolah angka. Berikut beberapa fungsi Microsoft Excel: membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Yang ketiga, Google Docs adalah aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk menulis apapun dimanapun dan membagikannya dengan siapapun yang kamu inginkan. Yang keempat, Notepad adalah sebuah aplikasi teks editor bawaan dari sistem operasi Windows yang memiliki beragam manfaat. Notepad sering digunakan dalam berbagai keperluan. Selanjutnya, program database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya ada contoh program database. Yang pertama ada JSON atau JavaScript Object Notation, adalah format file yang menggunakan teks untuk pengiriman data. Format ini sangat umum digunakan pengguna untuk pertukaran data layaknya berkomunikasi cepat dengan melalui web browser dan web server. Sinkronasi data bisa digunakan secara real time. Yang kedua, XML, Extensible Markup Language, adalah bahasa program markup yang memiliki aturan untuk memberikan dua kode dokumen berbeda yang bisa dibaca oleh manusia dan bisa dibaca oleh komputer. Melalui XML akan menghasilkan format data berupa teks yang dapat digunakan untuk mempresentasikan struktur basis data. Selain itu, sinkronisasi data dapat dilakukan secara real time oleh pengguna. Yang ketiga, MySQL merupakan salah satu aplikasi database yang populer di antara aplikasi database lainnya. Aplikasi satu ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan bersifat open source sehingga dapat diunduh secara gratis di bawah lisensi General Public License. Yang keempat, Microsoft SQL Server adalah salah satu aplikasi database terbaik untuk proyek yang memproses data sensitif. Kelebihan ini ditunjukkan dengan fitur data discovery classification yang membantu pengelompokan data publik, privat, dan umum. Ini membuat Anda dapat merancang sistem keamanan berdasarkan sensitivitas data. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Devina. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang spreadsheet. Spreadsheet adalah program komputer yang dapat menangkap, menampilkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam baris dan kolom. Spreadsheet adalah salah satu alat paling populer yang tersedia di komputer pribadi. Spreadsheet umumnya dirancang untuk menampung data numerik dan string teks pendek.
Dalam program spreadsheet, ruang yang menampung item data disebut sel spreadsheet. Ini dapat diganti namanya agar lebih mencerminkan data yang dimilikinya dan dapat direferensikan silang melalui nomor baris dan huruf kolom. Dan berikut adalah contoh dari spreadsheet. Yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memungkinkan input data berupa tulisan, teks, angka, dan fungsi kompleks lainnya. Aplikasi ini juga dikenal dengan sebutan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Program ini membantu pengguna untuk menghitung, menganalisis, juga mempresentasikan data. Contoh selanjutnya ada Open Office Calculator, merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source atau bisa dibuka melalui sistem operasi apapun. Aplikasi ini merupakan program spreadsheet yang bisa dipergunakan untuk menganalisis data, misalnya menggunakan rumus untuk perhitungan data dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Dokumen Open Office Calculator disebut sebagai spreadsheet. Tersedia 3 sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Namun pengguna bisa menambah atau mengurangi sheet yang ada. Model tampilan aplikasi Open Office Calculator hampir mirip dengan Microsoft Excel. Selanjutnya ada ABS. ABS adalah suatu program spreadsheet yang berdiri sendiri dan dapat dijalankan pada sembarang platform Unix atau Linux. Program ini mempunyai bahasa makro AB Visual yang kompatibel dan Microsoft Visual Basic. ABS bisa bertukar data dengan Microsoft Excel melalui Visual Basic. Sementara semua data, format, gambar, kontrol, dan bagan atau chart bisa diekspor ke Microsoft Excel. Program ini didistribusikan dengan source kode di bawah lisensi GPL. Selanjutnya ada CAD, Computer Aided Design. Adalah teknologi untuk desain dan dokumentasi teknis yang menggantikan penyusunan manual dengan proses otomatis. Namun saat ini CAD software memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekedar menggantikan desain gambar tangan yang memakan waktu. Saat ini CAD software banyak digunakan untuk desain konseptual dan visualisasi pada fase pengembangan produk. Salah satu contohnya adalah SolidWorks. Contoh selanjutnya ada AutoCAD. AutoCAD menjadi salah satu software CAD pertama yang memasuki pasar. AutoCAD dikembangkan oleh Autodesk yang memiliki reputasi kuat di beberapa industri. AutoCAD digunakan untuk penyusunan desain 2D dan 3D. AutoCAD bisa menghasilkan desain, tata letak peralatan, bidang bagian, dokumentasi model, dan masih banyak lagi. AutoCAD dirancang khusus untuk para ahli dengan latar belakang dalam pemrograman model algoritmik. Yang selanjutnya ada SolidWorks. Desain 3D profesional sering menggunakan produk Dassault System ini adalah model parametrik berbasis fitur. Perusahaan umumnya mencari kandidat yang mahir menggunakan SolidWorks karena merupakan software desain mekanik yang terkenal dengan basis pengguna yang cukup besar. Software CAD permodelan 3D ini banyak digunakan di bidang teknik, mesin, dan desain. Hal ini karena SolidWorks memiliki fitur tools untuk validasi desain atau rekayasa balik. Contoh selanjutnya ada FreeCAD. FreeCAD adalah software bertipe open source yang cocok untuk segala industri, seperti desain produk, teknik mesin, dan arsitektur. Developer dalam membuat software ini menggunakan Python untuk membangun lapisan atas FreeCAD, yang dilengkapi dengan fitur kostumisasi program. Dan selanjutnya ada Tinkercad. Tinkercad merupakan tools 3D berbasis browser web yang tersedia online dan gratis untuk digunakan. Software ini mendapatkan popularitas sebagai tools untuk membuat model untuk percetakan 3D sejak rilis pada tahun 2011. Constructive Solid Geometry atau CSG berdasarkan program CAD ini memungkinkan kamu untuk menggabungkan lebih banyak item secara langsung untuk menghasilkan model yang rumit. Fitur tambahan Tinkercad adalah menggabungkan sirkuit elektronik dan menulis program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Kusnadi dengan NIM 64221056. Di sini saya akan membaca materi program layout artikel. Merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. PageMaker. Adobe PageMaker merupakan program aplikasi yang tujuan utamanya untuk mengatur tata letak
materi publikasi baik cetak maupun non-cetak, seperti majalah, buku buletin, koran, dan sebagainya. Objek yang ditata bisa berupa teks, gambar, dan foto sudah diolah aplikasi lain. Ventura Publisher. Ventura Publisher adalah paket penerbitan desktop populer pertama untuk komputer yang kompatibel dengan IBM PC yang menjalankan ekstensi JAM ke sistem operasi DOS. Aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak beragam. Dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Aplikasi multimedia sangat berkaitan dengan format data yang digunakan. Aplikasi multimedia umumnya dipisahkan lagi menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat, yang hanya digunakan untuk menampilkan saja, dan aplikasi pengaturan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi multimedia. MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Format suara instrumen ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Roland, Yamaha, dan Korg. Format MIDI bersifat sangat kompak dengan ukuran yang kecil. Suara yang dihasilkan oleh MIDI dengan dukungan sound card yang memiliki scanger penghasil suara elektrik sangatlah mirip dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. MP3. Format suara yang terkenal saat ini berbeda dengan MIDI yang hanya instrumen. MP3 merekam seluruh suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas suara MP3 akan banding dengan ukuran penyimpanan. Kualitas yang banyak digunakan untuk merekam musik adalah standar CD-ROM 44,2 kHz 16 bit stereo, sementara kualitas terendah adalah kualitas seperti telepon 5 kHz 8 bit mono. AVI, Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau PowerPoint. Terima kasih.